Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Siti Musliha dengan NPM 2012111007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus manajemen konflik. Konflik warga Bugis dengan warga Bali di Desa Air Periukan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ketika pemerintah membangun permukiman transmigrasi asal Jawa dan Bali di lokasi Desa Air Periukan, Kecamatan Sukaraja, Bengkulu pada tahun 1980 dan 1983, mulai terbangun interaksi sosial antara masyarakat dari etnis Jawa, Bali, dan penduduk asli Talo. Sekalipun mereka berasal dari etnis yang berbeda, mereka dapat hidup harmonis tanpa terhalang rintangan yang berarti. Akan tetapi, keharmonisan itu mulai terganggu pada saat kedatangan orang Bugis sebagai pemegang hak penebangan hutan di lokasi Desa Air Periukan. Warga Bugis bukan hanya menebang hutan, akan tetapi mereka juga melakukan penguasaan tanah di daerah tersebut. Perilaku yang sangat bertolak belakang dengan kebiasaan dan adat di daerah setempat menimbulkan pertentangan dengan masyarakat yang telah lebih dahulu bermukim di daerah itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik, resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdaya guna dalam menanggulangi konflik. Maksud berikut dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengapa konflik kekerasan hanya terjadi antara etnis Bugis dan etnis Bali. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik disebabkan kebiasaan perilaku agresif etnis Bugis yang eksklusif etnis. Perilaku agresif eksklusif etnis tersebut menghambat mereka untuk memahami aspirasi orang lain di luar suku mereka. Bersamaan dengan keterbatasan mereka memahami orang lain, berpengaruh juga kepada mereka, sehingga kurang menghormati orang lain. Perbedaan sudut pandang seperti itu, bila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan permusuhan dan konflik. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Seluma dalam mengelola konflik dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, kepemilikan tanah, pertanian atau perkebunan, dan alokasi dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Yang kedua, regulasi meliputi pemerintahan desa, pengaturan kasus sumber daya ekonomi, dan kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan dan pembangunan meliputi bidang kelompok tani, koperasi, kemitraan dengan PT Agri Andalas, kerja bakti, dan gotong royong. Yang keempat, perlindungan terhadap masyarakat meliputi mentransformasikan konflik, resolusi konflik, dan manajemen konflik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor dominan yang menyebabkan konflik adalah faktor tindakan dan perilaku yang dipengaruhi struktur dan kultur yang ada di masyarakat Desa Air Periukan. Sedangkan rekomendasi pada pemerintah daerah Kabupaten Seluma terdiri dari yang pertama, pemerintah daerah harus proaktif menganalisis dan mengelola potensi konflik yang ada. Yang kedua, pemerintah daerah harus terus mengawasi warganya agar tidak merambah hutan tanpa peraturan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.